Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fajar SD. Di video kali ini saya akan bahas soal SKB PGSD Kompetensi Profesional IPS. Materinya berkenaan dengan ASEAN. Sebelum masuk ke video soal dan pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapat manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Organisasi Perhimpunan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara dinamakan A. AFTA, B. APEC, C. ASEAN, D. OPEC. Jawaban yang paling tepat adalah ya C. ASEAN. Jadi kita lihat dulu pembahasannya. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Oke, jadi ASEAN ini adalah organisasi atau perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Laos, Brunei, Myanmar, dan lain-lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Oke, soal nomor 2. Organisasi ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 28 Agustus 1961, C. 8 Agustus 1976, atau D. 8 Agustus 1967. Oke, jawaban yang paling tepat adalah D. 8 Agustus 1967. Jadi organisasi ASEAN itu terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Oke, lanjut soal nomor 3. Negara yang menjadi pemrakarsa terbentuknya ASEAN kecuali A. Indonesia, B. Malaysia, C. Thailand, D. Vietnam. Kita lihat di soal itu yang diminta kecuali berarti yang bukan pemrakarsa terbentuknya ASEAN, negara khususnya, yaitu adalah D. Vietnam. Kita lihat pembahasannya. Jadi ada 5 negara yang menjadi pemrakarsa terbentuknya organisasi ASEAN, yaitu yang pertama Filipina, yang kedua Indonesia, 3 Malaysia, 4 Singapura, dan 5 Thailand. Jadi ada 5 negara. Oke. Soal selanjutnya nomor 4. Indonesia memiliki peranan penting dari terbentuknya organisasi ASEAN. Tokoh yang ikut memprakarsai terbentuknya ASEAN dari Indonesia adalah A. Subandrio, B. Ruslan Abdul Ghani, C. Adam Malik, D. Retno Marsudi. Oke, jawaban yang paling tepat adalah ya C. Adam Malik ya. Adam Malik adalah seorang menteri pertahanan ketika itu. Oke, kita lihat pembahasannya secara lengkap. Jadi Adam Malik merupakan salah satu tokoh pendiri ASEAN yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Negarawan kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Baru yang saat itu presidennya adalah Soeharto. Oke, jadi orang Indonesia yang memprakarsai terbentuknya ASEAN juga itu Adam Malik ya, kalau dari Indonesia. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional merupakan salah satu isi dari A. Dasar ASEAN, B. Prinsip ASEAN, C. Struktur ASEAN, D. Tujuan ASEAN. Jawaban yang paling tepat adalah ya D. Tujuan ASEAN. Jadi secara lengkap bahwa tujuan ASEAN itu ada 6 poin. Nah, itu yang di soal itu merupakan poin kedua. Ini selengkapnya untuk poin kedua, yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu juga mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Oke, jadi itu adalah salah satu poin dari tujuan ASEAN. Ada 6 poin, bisa dibaca di ini. Tujuan terbentuknya ASEAN itu tercantum dalam naskah deklarasi Bangkok. Lengkapnya ada di sana. Nanti bisa di searching. Oke, selanjutnya soal nomor 6.
AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Pertahanan dan keamanan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ekonomi. Kita lihat pembahasannya. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau biasa disebut dengan AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah bentuk kerja sama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan salah satu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Jadi di bidang ekonomi ya kalau AFTA. Oke, soal nomor 7. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi ialah organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Organisasi tersebut adalah A. ACO, B. AFTA, C. MEA, D. ACA. Jawaban yang paling tepat adalah ya A ya, ACO atau ACO. Pembahasannya, Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO adalah salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Organisasi ini ialah organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Oke, jadi ASEAN Cooperative Organization ini atau ACO atau Koperasi ASEAN itu adalah kerjasama di bidang ekonomi dalam bentuk koperasi ya untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan yang ada di negara anggota ASEAN adalah A. ADMM, B. ANDM, C. AMDM, D. MMDM. Jawaban yang paling tepat adalah ya A ya, ADMM. Nah, ADMM itu merupakan singkatan dari, kita lihat pembahasannya, ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM merupakan bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan yang ada di negara anggota ASEAN. Jadi singkatan dari ADMM adalah ASEAN Defense Minister Meeting. Oke, jadi ini kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang mempertemukan menterinya. Oke, jadi itu. Soal nomor 9. Pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM diadakan untuk A. Membahas kerjasama di bidang pendidikan dan pertanian, B. Membahas kerjasama di bidang hukum dan pertahanan, C. Membahas kerjasama di bidang pertanian dan kesehatan, D. Membahas kerjasama dan juga diplomasi politik, bidang pertahanan dan juga keamanan. Jelas, jawaban yang paling tepat adalah D ya. Oke, jadi pembahasannya seperti ini. ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM merupakan bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan yang ada di negara anggota ASEAN. Nah, pertemuan ini diadakan untuk membahas mengenai kerjasama dan juga diplomasi politik, bidang pertahanan dan juga keamanan negara ASEAN. Oke, lanjut nomor 10. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali di kawasan Asia Tenggara dinamakan A. Olimpiade, B. Asian Games, C. SEA Games, D. AFF Suzuki Cup. Jawaban yang paling tepat adalah ya C. SEA Games ya. Di Indonesia itu pernah menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2011 ya. Saat itu Indonesia jadi juara umum di pesta olahraga 2 tahunan sekali di kawasan Asia Tenggara. Oke, jadi jawabannya adalah SEA Games. Ini dia, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali di kawasan Asia Tenggara adalah SEA Games. Kalau di benua Asia yaitu Asian Games ya, jadi beda ya. Oke, soal nomor 11. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games merupakan program dari negara-negara ASEAN dalam A. Committee on Social Development, B. Treaty of Amity and Cooperation, C. Committee on Disaster Management, D. ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, Committee on Social Development. Jadi pembahasannya ada beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut.
Jadi ada pengembangan sumber daya manusia, program-program peningkatan kesehatan, dalam hal ini adalah makanan dan obat-obatan. Kemudian ada juga pertukaran budaya dan seni, yaitu juga festival film ASEAN. Ada juga penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, dan juga ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahunan sekali melalui SEA Games. Jadi ini beberapa contoh saja, masih ada beberapa lagi yang tidak disebutkan di sini. Ini hanya beberapa saja dari kerjasama di bidang sosial. Oke, soal selanjutnya nomor 12. ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar merupakan bentuk kerjasama di bidang A. Pendidikan, B. Politik dan keamanan, C. Hukum dan HAM, D. Sosial budaya. Jawaban yang paling tepat adalah ya A. Di situ sudah kelihatan ya, kalau ada teachers berarti ada gurunya. Oke, jadi pembahasannya seperti ini. ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar, Sabtu tanggal 8 bulan 12 2012. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Oke, jadi itu. Soal nomor 13. Yang bukan contoh kerjasama bidang pendidikan ASEAN adalah A. ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT, B. Beasiswa pendidikan, C. ASEAN Japan Scholarship Fund, D. Pembangunan gedung sekolah di negara masing-masing. Jadi jawabannya adalah D ya, karena yang bukan. Kalau A, B, C itu termasuk. Jadi kita lihat pembahasannya, ada beberapa bentuk kerjasama bidang pendidikan ASEAN. Yang pertama ASEAN Council of Teacher Convention, yang kedua ada beasiswa pendidikan, yang ketiga ada ASEAN Japan Scholarship Fund, kemudian yang keempat ada Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Oke, jadi yang bukan adalah D. Pembangunan gedung sekolah di negara masing-masing itu adalah tanggung jawab masing-masing negara, bukan termasuk ke ASEAN. Selanjutnya nomor 14. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA disepakati pada tahun A 2014, B 2015, C 2016, D 2017. Jawaban yang paling tepat adalah B 2015. Jadi ini pembahasannya. Pada Januari 2007 dilaksanakan KTT ASEAN yang ke-12. Nah, para pemimpin negara mulai menyatakan komitmen mereka tentang percepatan pembentukan komunitas ASEAN di tahun 2015. Deklarasi Cebu yang telah ditandatangani dan berisi tentang percepatan dalam pembentukan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, dan untuk melakukan pengubahan ASEAN menjadi suatu daerah perdagangan yang bebas barang, jasa, tenaga kerja terampil, investasi, dan aliran modal yang lebih bebas lagi. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu disepakati tahun 2015. Oke, soal nomor 15. Festival Budaya ASEAN 2013 digelar di kota A. Purwakarta, Indonesia, B. Johor, Malaysia, C. Quezon, Filipina, D. Chiang Mai, Thailand. Jawabannya adalah A ya, Purwakarta, Indonesia. Jadi Festival Budaya ASEAN di Purwakarta, Jawa Barat di negara Republik Indonesia itu pada tanggal 29 Juni tahun 2013 diikuti berbagai perwakilan negara ASEAN, di antaranya ada perwakilan dari negara Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Singapura. Jadi itu soal nomor 16. Perkemahan budaya serumpun pada tahun 2010 di Sambas adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu A. Indonesia, Singapura, Malaysia, B. Singapura, Malaysia, Thailand, C. Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, D. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jawaban yang paling tepat adalah ya D. Jadi perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Nah, kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya.
Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Oke, itu. Soal nomor 17. Hak cipta lambang ASEAN dimiliki oleh A. Indonesia, B. Malaysia, C. AFF, D. ASEAN. Nah, itu ada lambang ASEAN tuh belah kanan. Jawabannya adalah ya D, tentu saja ASEAN, kan dia yang punya ya. Jadi hak cipta lambang ASEAN dimiliki oleh ASEAN. Soal nomor 18. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN yang memimpikan ASEAN terdiri atas A. 10 negara yang terikat oleh aturan salah satu negara, B. 10 negara yang tak terbatas di kawasan ASEAN, C. 10 negara-negara Asia Tenggara yang sepakat dengan MEA, D. 10 negara-negara Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Jawabannya adalah D ya, jelas. Jadi ini pembahasannya. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN yang memimpikan ASEAN terdiri atas seluruh 10 negara Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Oke, soal selanjutnya nomor 19. Warna biru pada lambang ASEAN memiliki arti A. Perdamaian dan keamanan, B. Kesucian, C. Keberanian dan dinamika, D. Perdamaian dan dinamika. Jawaban yang paling tepat adalah D. Perdamaian dan dinamika. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini maksudnya A ya, perdamaian dan keamanan, bukan D. Salah di jawabannya. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kita lihat pembahasannya. Adapun dari warna yang berada pada lambang tersebut yang memiliki arti dan makna tersendiri, yaitu warna biru memiliki arti yaitu perdamaian dan keamanan, warna merah memiliki arti yaitu keberanian dan dinamika, warna putih memiliki arti yaitu kesucian, warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan, dan pada lingkaran yang ada melambangkan persatuan antara negara-negara anggota ASEAN. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya, perdamaian dan keamanan, bukan D. Oke, ralat. Oke, soal selanjutnya nomor 20. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan kerjasama ASEAN di bidang A. Sosial budaya, B. Politik dan keamanan, C. Pendidikan, D. Ekonomi dan perdagangan. Jawaban yang paling tepat adalah ya B. Politik dan keamanan. Oke, soal selanjutnya nomor 21. 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 adalah A. Kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, B. Kerjasama dalam bidang militer, ekonomi, perdagangan, dan olahraga, C. Kerjasama dalam bidang pertukaran pelajar, perdagangan, dan sosial budaya, D. Kerjasama dalam bidang industri, ekonomi, dan kesenian. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Oke, pembahasannya yaitu 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015, yaitu ada masyarakat keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, dan masyarakat sosial budaya ASEAN. Oke. Cukup sekian dulu video tentang ASEAN ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tadi ada yang diralat nomor 20. Yang ini yaitu nomor 19, yaitu jawabannya A, bukan D. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan semoga tesnya lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.